Shalom Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja. Kita akan belajar waktu ke depan untuk belajar dalam parasat porsi. Kita sudah masuk dalam parasat Kitisa dalam kitab Shemot ini. Dan sesuai dengan yang sudah dibaca, mari kita buka Keluaran pasal 30 ayatnya 11 sampai 13. Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai 13. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, apabila engkau mengangkat kepala Bani Israel ketika mereka dihitung, maka haruslah mereka masing-masing memberikan harga penebusan jiwanya kepada Yahweh pada saat mereka dihitung, agar di antara mereka tidak terjadi wabah pada saat mereka dihitung. Inilah yang harus engkau berikan setiap orang yang terdaftar ketika mereka dikumpulkan, setengah sikal menurut sikal kekudusan. Sikal ini 20 kera beratnya, setengah sikal sebagai persembahan rujukan kepada Yahweh. Baik Bapak Ibu, Kitisa artinya ketika mengangkat atau menghitung. Silakan. Diambil dari kitab Shemot pasal 30 ayat 11 sampai 13. Jadi kisah ini ya diambil dari kitab Shemot, dan di sana beberapa poin dalam parasat kisah ini mulai dari pasal 30, 31, 32, 33 sampai 34. Ya. Tetapi di judul di sana dikatakan when you take, ketika kamu mengangkat, ketika kamu menghitung. Ya. Beberapa ayat di sana berbicara tentang penghitungan sensus. Kemudian ayatnya di sana berbicara tentang perintah Elohim kepada Mose untuk memberikan suatu ketetapan dalam pelayanan di altar tentang pembuatan baskom untuk pembersihan dan bronze. Ya. Di sana dengan ketetapan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghadap Elohim kalau tidak membersihkan dirinya. Jadi menghadap Tuhan itu tidak bisa sembarangan. Yang kedua, kalau kita lihat di pasal 31, di sana Tuhan menetapkan Besalel dan Oholiab. Namun di parasat ini juga secara khusus Tuhan mengingatkan tentang hari Sabat. Ya. Kemudian ada peristiwa lembu emas. Tahun kemarin saya sudah salah sampaikan peristiwa lembu emas tentang bagaimana Yesua adalah mediator kita, bagaimana belas kasihan yang mengalahkan penghakiman, ya, bagaimana kesempatan itu masih Tuhan beri bagi Bani Israel sekalipun mereka sudah gagal dalam ya kepercayaan yang telah Elohim percayakan. Dan di pasal 33, 34 ya, di situ ada peristiwa bagaimana Mose berbicara secara pribadi di hadapan Tuhan, dan beberapa ayat di pasal 34 di sana Elohim yang menegaskan namanya kembali ya dalam beberapa ayat. Baik, kita lihat di dalam pasal yang ke-30 ayat yang ke-11, 12, 13. Saya baca secara keseluruhan dulu Bapak Ibu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, apabila engkau mengangkat kepala Bani Israel ketika mereka dihitung, maka haruslah mereka masing-masing memberikan harga penebusan jiwanya kepada Yahweh pada saat mereka dihitung, agar di antara mereka tidak terjadi wabah pada saat mereka dihitung.
Inilah yang harus engkau berikan, inilah yang harus mereka berikan. Setiap orang yang terdaftar ketika mereka dikumpulkan setengah sikal menurut sikal kekudusan. Sikal ini 20 gera beratnya, setengah sikal adalah persembahan rujukan kepada Yahweh. Setiap orang yang terdaftar ketika mereka dikumpulkan itu dari anak 20 tahun dan di atasnya haruslah dia memberikan persembahan rujukan kepada Yahweh. Orang yang kaya tidak boleh memberi lebih banyak dan orang yang miskin tidak boleh memberi kurang dari setengah sikal untuk memberikan persembahan rujukan kepada Yahweh untuk mengadakan pendamaian atas jiwa-jiwa. Haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari Bani Israel dan engkau harus memberikan itu untuk pelayanan kemah pertemuan. Dan haruslah itu menjadi tanda pengingat bagi Bani Israel di hadapan Yahweh untuk mengadakan pendamaian bagi jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus manusia, semua dalam kitab Shemot kita pelajari sederhananya, instruksinya jelas. Kalau disamarikan atau disimpulkan bahwa Tuhan minta kepada setiap kita umat-umatnya ya, untuk taat dalam setiap instruksi yang Tuhan berikan. Sederhananya itu saja Bapak Ibu. Detail, rinci, perbuatlah itu dan lakukanlah itu. Jadi Tuhan minta setiap Bani Israel melalui Mose untuk melakukan setiap ketetapan mispatim, ya, eidot, apalagi satu, ya, kim, ya, mereka sudah belajar, jangan lupa lagi. Ada tiga, ya, mispatim itu hubungan sosial dan dapat dijelaskan. Ya. Mungkin itu ketetapan yang sulit bahkan tidak bisa dijelaskan. Eidot itu lebih ke arah ke upacara, hari raya dan sebagainya. Sahabat. Nah, itu harus kita tahu Bapak Ibu, supaya kita bisa sedikit banyaknya bisa menggarisbawahi ketetapan-ketetapan. Nah, di Shemot pasal yang ke-30 ini, di parasat Kitisa ini, Tuhan menegaskan kembali kepada Bani Israel dan kepada kita semua pentingnya ketaatan, ya, dan mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani bukan milik kita lagi. Ya. Jadi sederhananya begitu Anda dan saya keluar dari Israel, hari itu Anda bukan milikmu lagi. Kalau ada kepala batu, ya silahkan. Gereja ini memberikan kebebasan sepenuhnya. Anda beribadah, nggak beribadah itu bisa Anda. Ya, kalau tidak mau dipanggil gembala, ya biarkan Tuhan yang panggil. Apalagi kalau sudah keluar dan segala macam. Saya percayakan Tuhan, gak akan pernah membiarkan wibawa Tuhan itu diinjak-injak, ya, disemena-menakan. Kasih Tuhan itu ada dan dicurahkan senantiasa, tapi Anda jangan melupakan ketegasan Tuhan dan keadilan Tuhan. Belajarlah keadilan Tuhan selama masih di dunia. Kalau sudah pada saat hari terakhir, itu sudah terlambat. Ya. Jadi semua yang dibicarakan Tuhan di dalam kitab Torah berbicara tentang ketaatan, dan Tuhan menegaskan kembali dalam parasat Kitisa pada kesempatan Sabat hari ini. You are not belong to you. Anda bukan milikmu lagi. Jadi kalau Anda katakan, saya nggak mau, ya silahkan. Free will dalam beresin itu betul-betul diberikan kepada semua orang. Di kehilat ini mau tampak manis, di luar kehilat mau naik, itu kebebasan seseorang. Ya. Tapi camkan baik-baik. Seseorang yang sudah mengakui Mesias Yesus sebagai Juru Selamat, hari itu kau bukan milikmu lagi. Hari itu kau sudah milik Tuhan. Ketika
ketika kau menyangkal kedaulatan Tuhan dengan menolak perintahnya, aku tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi saya katakan mengikuti Yesua itu bukan passion. Ini saya cerita dengan bahasa baik-baik, guys. Tukang ojek, kuli bangunan itu nggak ada passion dalam hidup mereka. Itu murni pure tanggung jawab. Saya katakan kepada Alfa, kamu nggak akan bisa lari dari tanggung jawabmu. Kamu orang laki-laki. Kamu akan mewarisi patriark, suka nggak suka. Jadi juga kalian anak-anak muda, kalian belajar, jangan terjerumus dengan passion, gairah dan segala macam. Gak ada. Kita di dalam Tuhan itu tanggung jawab. Begitu engkau milik Hamasiah, gak ada lagi passion. Pikul salib, sangkal diri ikut Yesus. Ya begitulah konsekuensi. Keselamatan itu enggak gratis. Kalau ada yang bilang gratis, ya ngapain kita pikul salib kalau begitu? Sampai hari ini kita masih mengerjakan keselamatan. Ya, apa buktinya kalau tidak gratis, Bapak Ibu? Ya, sekali lagi ya, ini sebagai prolog pengantar yang menegaskan kembali bahwa siapapun yang mendeklarasikan dirinya adalah milik Tuhan, hari itu Anda bukan milikmu lagi. Jadi jangan coba-coba mengatur Tuhan. Tuhan yang atur kita, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Masih suka tidak sabar, masih suka marah, masih suka merajuk, tersinggung dan segala macam, Anda berarti Anda masih memiliki sifat dalam dirimu. Karena setiap kita akan dikembalikan gambar dan rupa. Tujuan kita diciptakan itu dikembalikan seperti misi awal penciptaan manusia. Baik, kita lihat Kisah. Apabila engkau mengangkat kepala Bani Israel ketika mereka dihitung. Saya baca dari Hebrew Interlinear, ya, Shemot 30:12. Ki tisa et ros bene Israel liquetchem wenatenu iskoper napsom Yahweh bikot otam veloye bachem nechat bikot. Bahasa Inggrisnya, when you take the son of Israel to number, they shall give every man a ransom for his soul to the Lord when you number them. Then not there be among them like you when you number. Ransom, bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya koper, harga penebus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya katakan keselamatan tidak ada yang gratis. Kalau gratis kita sudah tidak ada di dunia. Menerima Yesus langsung kita di surga. Mengikuti Yesus saja bayar harga. Ya. Jadi yang namanya penderitaan, Rabi Saul saja yang kita baca hari-hari saja hidup banyak dengan penderitaan. Nah, saya sudah katakan kita mengikut seseorang yang duduk di atas keledai yang menderita bagi kita. Bagaimana mungkin filosofinya kita mau hidup enak dan nyaman, sementara mengikuti Yesus itu tidak gampang. Perhatikan di ayat yang 11, 12, 13. Setiap orang harus membayar sikal kekudusan untuk harga penebusan jiwanya. Perhatikan jiwanya. Ya. Dari ayat ini kita bisa melihat keadilan Tuhan. Ya.
itu, anak-anak yang berumur 12 tahun, maka dia harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Jiwanya terhitung, setengah sikal, 20 dan seterusnya sampai selanjutnya. Dikatakan mereka harus membayar tebusan bagi hidupnya. Jadi dengan kata lain bahwa jangan anggap enteng mengikut Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Mungkin kalau kita bicara sikalnya, bendanya, tetapi hari ini betul memang kita nggak perlu membayar lagi karena kita sudah dibayar dengan darah yang mahal, darah Yeshua HaMashiach. Tetapi kalau Yeshua berkata mengikut Yeshua itu bayar harga, ikut salib sangkal diri, ikut Yeshua, itulah harga yang harus kita bayar. Kita nggak bayar dengan darah kita di hadapan Elohim, dan darah itu sudah, harga tebusan itu sudah dibayar lunas oleh Yeshua. Dan sekarang Yeshua Mesias, Tuhan junjungan agung kita, dia berkata, "Yuk harus ikut saya. Pikul salibmu, sangkal dirimu, dan ikut aku." Dan inilah yang dialami para murid, para rasul di awal-awal zaman pasca kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka hidup betul-betul menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ya. Sekali lagi yang saya katakan dari awal, hidup ini butuh ketaatan. Dan dari ayat ini kita bisa lihat, iman itu bukan hanya omongan, tapi harus ada tindakan. Aku berikan hidupku bagi Tuhan. Tapi dari ayat ini tidak, setengah sekal masing-masing setiap jiwa. Ya. Itu sebabnya kenapa Yesus memberi sanjungan kepada siapa? Zakheus. Dia sadar bahwa hidupnya telah dibayar lunas oleh Yesus, dan dia memberikan respon yang lebih lagi. Kalau gitu, aku berikan apa yang memang, apa yang bisa aku berikan. Jadi iman itu tidak hanya sekedar omongan saja, ya. Ketaatan itu bukan mulut, tapi juga tindakan. Karena Elohim memperlakukan setiap kita sama, miskin kaya, tua muda besar kecil sama di mata Tuhan. Jadi yang pertama pelajarannya bahwa setiap kita harus memiliki sikal kekudusan. Masing-masing kita harus membayar sikal penebusan. Apa itu? Ya, jadi itu panggilan itu masing-masing. Tapi secara garis besarnya, ya mengikut Yesus itu ada harga yang dibayar. Jadi kalau ke gereja nggak ada duit dan segala macam, kasihan sekali. Hidupmu masih berputar di situ saja. Ya. Ke gereja saja sudah susah, apalagi mau ikut Tuhan. Ya. Giliran terima bantuan, hadir semua di kantor bos. Ibadah segala macam rupa alasan lucu. Kalau udah susah baru cari Tuhan. Ya begitulah tabiatnya manusia. Ya. Tapi kita menyembah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tapi saya ingin katakan, jangan pernah mempermainkan belas kasihan Tuhan.
Satu kali kemurahannya dicurahkan, tapi satu kesempatan Tuhan bisa meninggalkan. Saul itu bukti bahwa 1-2 kesempatan Tuhan tidak lagi mengindahkan Saul. Bahkan Tuhan menolak Saul. Jangan mempermainkan Tuhan. Jadi setiap kita harus memiliki harga penebusan. Pada saat itu setiap orang harus membayar setengah sikal. Tetapi kita hari ini tidak perlu membayar setengah sikal, karena harga penebusan itu telah Yesus bayar lunas di kayu salib. Tetapi saya katakan begini Bapak Ibu, bukan berarti bahwa Yesus telah membayar lunas hutang darah kita, bahwa kita tidak memiliki beban lagi atas hidup ini. Gereja hari ini salah dalam menafsirkan hal ini. Makanya muncul pengajaran sekali selamat pasti selamat, dan itu pembiasan, ya, serong, ya. Tetapi apa yang harus kita kerjakan, bahwa kita dituntut. Kalau di firman katakan Keluaran pasal 30, di sana kita dituntut, ya, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Pesan yang sama pun harus. Apa yang bisa engkau beri bagi Tuhan? Saya pernah sampaikan dalam parasat Teuma yang waktu mereka berikan, apa kontribusimu bagi Tuhan? Sedangkan kita di dalam firman Tuhan itu diajar bukan berbahagia orang yang menerima, tetapi berbahagia orang yang memberi. Jadi kebiasaan menerima itu bukan prinsip surgawi. Justru tabiat karakter dari orang-orang percaya itu memberi. Makanya ya Raja Daud sampai berkata, telah melihat keturunan orang benar tidak pernah mengemis, meminta dan segala macam, justru malah memberi berkat. Itu karakter warga kerajaan surga. Tangannya nggak pernah begini, yang hanya begini, karena dia tahu yang begini itu datangnya dari Tuhan. Sedangkan bagi sesamanya dia selalu begini. Bukan menggental pengemis, ya, tapi pemberi berkat. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita sudah diberkati untuk menjadi berkat. Itu filosofi yang cukup mendalam, Bapak. Ya. Jadi kalau kita beribadah hari Sabat, kalau kita berani untuk melakukan firman-Nya, makan ketetapan yang ditetapkan, yang sesuai dengan makan yang ditetapkan, kita beribadah pada hari raya, itu adalah sikal kekudusan yang harus Anda beri di hadapan Tuhan dalam bentuk hal yang seperti ini. Sederhananya 2 kata, ketaatan dan kesetiaan. Saya sudah katakan tadi dari awal, semua ini berbicara ketaatan dan kesetiaan. Kalau yang suka lari-lari, malas tahu, sebenarnya dia miskin di hadapan Tuhan. Dia gak punya sikal kekudusan. Kenapa dia miskin? Karena dia jual apa yang ada padanya ke dunia. Seperti siapa? Esau. Karena gak mungkin Tuhan beri perintah tentang sikal kekudusan yang dia berikan, itu konsep keadilan. Jadi nggak mungkin ada yang miskin nggak mampu, yang kaya terlalu banyak, enggak. Jadi Tuhan memberi perintah itu nggak ada yang yang kelompok yang ini saja yang mampu, yang dia nggak mampu tuh nggak usah lah, nggak ada. Kalau Anda baca dalam kitab Bilangan, satu hukum, satu ketetapan bagi semua, baik bagi Israel maupun bagi pendatang.
Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk terlalu banyak alasan mencari-cari untuk menghindari panggilan Tuhan. Apalagi kalau kita pelayanan, menolak dan segala macam. Sulit sekali bagi seorang pelayan Tuhan untuk kembali, karena begitu tangannya memegang bacak, tidak sah dan tidak layak baginya kalau dia mau kembali. Dulu filosofi saya, kalau saya nggak menginjak tanah Papua, saya tidak masalah. Tapi begitu saya menginjak tanah Papua, ya hari itu ya untuk pelayanan. Kalau saya tidak menginjak, ya masih bisa ya saya. Tapi begitu sudah di ladang pelayanan, ya tidak bisa. Panggilan Tuhan itu berat, Bapak Ibu. Kalau yang mengatakan melayani Tuhan itu gampang, waduh, enak sekali. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Yesua, tanyakanlah kepada dirimu, apa sikap kekudusan yang sudah engkau beri bagi Tuhan? Saya katakan baik-baik bahwa harga penebusan telah dibayar lunas oleh Yesua. Tapi saya katakan bukan berarti itu menjadi alasan bagi saya tidak perlu ngapa-ngapa lagi. Ya. Sedangkan saja Lewi pemungut cukai lagi duduk-duduk di tengah keramaian orang, dihampiri Yesua, ikutlah aku. Tanpa tanya babi bu bebo, langsung ikut Yesua. Zakius yang kepala pemungut cukai, dia harus meninggalkan, wah ini jatah preman lah, villa segala macam, wah ini banyak ini. Tapi dia hari itu udahlah, ya, mengikut Yesua keputusan. Dan tidak gampang. Jadi pertanyaan yang pertama, apa sikap kekudusan yang saudara berikan bagi Tuhan? Ya. Kisi-kisinya, jangan cuma bicara yang umum-umum. Ku berikan hidupku, ya semua orang juga bisa begitu. Tapi berikanlah sesuatu yang konkret, yang nyata, yang terukur, seperti Zakius. Kalau gamblang itu absurd sekali, ya, saya kasih hidupku untuk Tuhan, ya, terjemahannya seperti apa? Semua orang juga kasih hidupnya untuk Tuhan. Jangan bermain aman. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Apa yang menjadi milik Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Apa yang menjadi milik Elohim, berikanlah kepada Elohim. Anda kerja untuk negara, silahkan, dan Anda digaji oleh negara. Tapi ingat, hidupmu itu telah dibayar oleh Tuhan. Ya. Jadi sudah sepatutnya, sudah seharusnya, dan tahu diri kita bagaimana kita seharusnya hidup ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Ketika Israel keluar dari Misraim, hari itu mereka bukan milik kita. Mereka lagi ingat, Elohim mengingatkan mereka, ingat dahulu kamu adalah budak. Sederhananya Tuhan ingin mengingatkan bahwa hari ini, kalau bukan karena aku, engkau masih tinggal dalam kepahitan perbudakan yang dipimpin oleh Farao. Jadi kalau Anda sudah diberkati, punya rumah, punya tanah, punya mobil, punya motor dan segala macam, Anda ingat bahwa itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Anda tahu seperti apa dulu kehidupanmu. Kalau kau diberkati, jangan pernah lupa akan Tuhan.
Saya tidak berbicara tentang mamon, jumlah duit dan segala macam. Jangan Anda persempit dengan hal yang seperti itu saja. Tetapi sikal kekudusan ini berbicara tentang apapun yang kita engkau bisa berikanlah bagi Tuhan. Dan jangan banyak Cina kadang-kadang jatuh banyak cincai dengan Tuhan. Lurus-lurus saja. Ya. Jadi yang pertama di sana, ya, apa yang menjadi pertanyaan? Apa yang menjadi sikal, setengah sikal kekudusan yang saudara bisa beri bagi Tuhan? Ya. Tapi saya mengajak saudara, taatlah kepada setiap mitzvot Tuhan. Karena itulah, makanya Tuhan katakan apa? Yang ku ingini ialah apa? Yang ku kehendaki ialah apa? Ketika Tuhan berbicara tentang persembahan dan ketaatan, yang ku kehendaki adalah ketaatan, Bapak. Makanya dia menegur Raja Saul. Kamu pikir kamu bisa sogok saya dengan binatang yang begitu banyak? Itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan ketaatan. Yang saya butuhkan, Tuhan bilang bahwa ketaatan. Saya sudah ngomong, jangan disisakan. Jangan kamu pelintir-pelintir. Ya anak papa, nanti kita bisa kasih Tuhan kok ini bisa disisakan. Gak bisa. Ketaatan itu jauh lebih mutlak. Jadi kalau kita memelihara hari Sabat, menguduskan hari Sabat yang kita kerjakan hari ini, hari raya, taat terhadap mitzvot, ya, terhadap perintah Tuhan, sedetail dan sekecil yang kita bisa pelajari, ya kita lakukan itu sebagai bentuk hadiah sikal kekudusan yang kita bisa beri untuk Tuhan. Walaupun kalau mau diukur, ya nggak ada yang bisa kita kasih untuk Tuhan. Semua itu langit dan bumi ini punyanya Tuhan. Kamu mau kasih apa sama saya? Nggak ada gunanya juga. Hamas dan hartamu tidak sebanding dengan apa yang aku punya. Tetapi yang Tuhan ingini adalah ketaatan. Makanya 2 keping peser itu Tuhan apresiasi yang diberikan oleh janda, di mana dia memberi dengan ketulusannya, dan itu all out dari seluruh kehidupannya yang bergantung 2 peser itu dia berani persembahkan di hadapan Tuhan. Walaupun kitab suci katakan bahwa janda itu ditanggung oleh Tuhan, tapi dia tidak memberi pengandalannya karena di hadapan manusia. Enggak. Motivasinya kalau seperti itu akan ketahuan di hadapan Yesua. Gak mungkin Yesua gak tahu. Saya kasih saja tuh, nanti sebentar juga orang kasih saya juga. Ya karena memang di dalam kehidupan para rasul pada saat itu, janda itu memang harus menjadi tanggungan. Yatim piatu itu tanggungan. Ya. Yohanes sebagai Yakobus, Yohanes atau Yakobus dia kepala kehilat pada saat itu. Jadi suatu kewajiban. Kalau motivasi janda ini bengkok, pasti akan ketahuan, tidak mungkin. Makanya Yesus katakan dia memberi dari seluruh kepemilikan. Orang kaya itu memberi dari sebagian dari kekayaannya, tapi dia memberi ini dari seluruh. Apa yang dia punya ya cuma itu saja, dia berani kasih. Dan dia tidak punya embel-embel lain untuk ngasih Tuhan. Kalau kita kasih Tuhan, kasihlah yang terbaik. Jangan sisa. Ya. Karena nggak laku jadi saya kasih Tuhan saja. Aduh, daripada dia mati lebih baik saya potong baru saya kasih Tuhan. Konsep seperti itu tidak akan diterima oleh Tuhan dan tidak akan berkenan. Sementara kita diajarkan mempersembahkan sesuatu itu dengan yang terbaik. Bahkan di dalam persembahan support atau sapuat itu, jerami, gandum itu dianyam sedemikian rupa. Support ya, ditaruh buah-buahnya, dicari ranting yang elok,
Bukan asal-asal tahu saja di hadapan Tuhan. Karena itu diayun-ayun oleh imam. Ya. Dari situ saja kita bisa lihat bahwa kita nggak bisa sembarangan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan putranya yang tunggal. Ya. Orang yang sesuatu yang paling dikasihi, tapi dia berikan itu bagi saya dan saudara. Lalu saya dan saudara hitung-hitungan. Itu sangat kontradiktif. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat dalam pasal 31. Ya. Di sana Tuhan memanggil, saya singkat saja ya, Bezalel dan Oholiab. Ya, yang pertama di sana dikatakan, berfirmanlah Yahweh kepada Mose, lihatlah aku telah memanggil nama Bezalel anak Uriah anak Hur dari suku Yehuda. Perhatikan, aku telah memenuhi dia dengan roh Elohim, dengan hikmat dan dengan pengertian dan dengan pengetahuan dan dengan segala keterampilan. Perhatikan, seorang pelayan Tuhan bukan dia punya mau melayani Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memilih dia. Dan kemampuan itu pun datangnya dari Tuhan. Maka seorang pelayan Tuhan itu rumusnya sederhana. Satu, mengakui dia sebagai Tuhan dan junjungan, Elohim Bapa. Udah clear. Selanjutnya ya Tuhan yang akan ambil alih. Tuhan yang kasih kamu keterampilan, Tuhan yang kasih kamu hikmat, Tuhan yang kasih. Jadi kalau ada konsep saya tunggu siap dulu baru melayani Tuhan, kamu nggak akan pernah siap melayani Tuhan. Sejak kapan manusia punya kesiapan melayani Tuhan? Dan konsep itu bukan dari kamu. Pelayanan itu dari Tuhan. Makanya Yesus katakan, bukan murid-muridnya mengajukan diri, dia sudah aku yang jadi murid-murid sudah. Nggak ada. Yesus yang datang menghampiri satu-satu. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu pelayanan. Ya. Seorang pelayan Tuhan tidak bisa, kalau dia seorang pelayan Tuhan, dia tidak bisa jual identitas dia. Kita ini semua teken kontrak, saya katakan Bapak Ibu. Kita semua teken kontrak di hadapan Tuhan. Dan pada waktu akhir kelak, setiap kontrak kita akan diangkat. Yang penggugat siapa? Yang penggugat adalah si jahat. Dia akan melihat klausul kontrak antara saudara dengan Tuhan masing-masing. Apalagi kalau ada ucapan-ucapan yang pernah saudara ucapkan, itu akan diikat. Apa yang terikat disamai, apa yang terikat di bumi terikat disamai, apa yang dilepaskan di bumi dilepas disamai. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan jangan cepat-cepat ya berkata-kata. Sama ini begitu dekat langit dan bumi. Rumusnya sederhana, bahwa satu-satunya syarat untuk mau melayani Tuhan adalah harus mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada lain. Yang mungkin Tuhan pakai orang yang mengakui dia supaya kepunyaannya. Nabi Saul itu tidak dipakai Tuhan langsung. Dia harus mengalami sebuah proses dulu, baru dia mulai dipakai Tuhan. Perjumpaan di Damsyik itu adalah perjumpaan yang mengubahkan Nabi Saul dari seorang yang anti Yesua. Dan di dalam suratnya dia katakan dia pengikut Yesus, kopi. Makanya katakan teladan imitate ya, tirulah aku sebagaimana aku meniru Hamasyah.
Saya bangga memiliki rekan kerja seperti Rabi Saul yang betul-betul memberikan teladan, dan gak gampang betul melayani. Dalam standar Rabi Saul adalah menghidupi pelayanan, bukan hidup dari pelayanan, tapi menghidupi pelayanan. Nggak salah orang yang mengatakan bahwa seorang pelayan Tuhan hidup dari pelayanan, tapi standar Rabi Saul dia tetapkan bahwa seorang dia mendedikasikan pelayanannya bukan hidup dari pelayanan, tapi menghidupi pelayanan. Dia berani mengambil sebuah keputusan untuk menjadi seorang tukang pembuat tenda, untuk mensupport pelayanan, untuk tidak membebani pelayanan. Gak gampang Bapak Ibu hal seperti itu. Manusia itu punya ego, tapi kalau ada seseorang yang mengiris egonya untuk karena Tuhan, berbahagialah, karena itu suatu kebanggaan kelak. Upah mahkota kehidupan yang akan didapati setiap mereka yang mengikuti Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesua, dari sini kita bisa melihat bahwa pelayanan Tuhan itu datangnya dari Tuhan, pemilihan itu datangnya dari Tuhan. Ya, seorang pengrajin dengan segala kemampuan yang bisa dihasilkan sama Bezalel dan Oholiab, itu semua dari Tuhan. Bukan dia tahu dulu baru Tuhan pilih, tidak. Tuhan tahu rohnya sehingga dia bisa mengerjakan hal-hal yang demikian. Jadi Nabi Mose itu adalah satu pelajaran bagaimana dia menghindar. Akhirnya saya katakan pelayanan itu jatuh di tangan Harun, yang seharusnya Bapak Yahweh maunya Mose, tapi keimamatan itu jatuh kepada abangnya sendiri, Harun. Karena di latar belakangi beberapa kali dia cari alasan terus di hadapan Tuhan. Nggak bisa ngomong lah, terbata-bata lah, segala macam. Padahal kalau mau dibilang Mose ini dididik dengan pengetahuan akademik yang tidak didapati oleh saudara-saudaranya di Israel, karena dia seorang anak dari putri Faro. Tentu dia akan menerima privilege, kekhususan tersendiri di tengah-tengah Bani Israel. Sebab itu Tuhan gak pernah salah dalam menunjuk Mose, karena dia mengetahui pengetahuan tentang Israel. Jadi dia adalah orang yang pas, yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan Israel dari Misraim. Karena dia tahu seluk-beluk betul Misraim itu. Sehingga kalau dia berdebat dengan para pemimpin Faro dan segala macam, dia tahu. Ya. Jadi nggak sembarangan kalau Tuhan pilih seseorang. Dan apa yang Tuhan pilih pasti Tuhan perlengkapi. Kuncinya cuma satu, mengakui dia sebagai Tuhan. Maka hari itu roh Yahweh ada padanya, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Elohim ada pada orang tersebut. Ya. Jangan suka menghindar dari Tuhan. Kemampuan itu bukan datang dari kita. Dengan sendirinya Tuhan akan anugerah. Waktu SD itu pernah ikut lomba nyanyi. 2 lagu, 1 lagu ini apa namanya, kebangsaan, dan 1 lagu daerah. Pas di lagu daerah di tengah jalan saya lupa liriknya. Tambah saya ada mandil di sini, jadi suara itu sengau-sengau begitu, parah. Musik nggak terlalu, nyanyi juga nggak bagaimana. Tapi seiring dengan waktu Tuhan melengkapi. Walaupun tidak sempurna, bisa lah nyanyi. Suara dulu kanan, suara 3, lompat 3, suara 2 juga masih bisa. Tapi dari situ saya mengerti benar bahwa
diperlengkapi itu bukan datangnya dari kita, datangnya dari Tuhan. Secara otomatis diperlengkapi itu akan secara otomatis oleh Tuhan. Karena Tuhan yang memilih, maka Dia yang akan mengurus. Itu yang bertanggung jawab. Tapi bukan berarti kita diam-diam saja. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesuan, bagi kita yang melayani Tuhan di tempat ini, sebagai pelayan Tuhan, sebagai abdi, sebagai penanggung jawab dalam penata layanan ini, jangan berkecil hati. Kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan yang akan memperlengkapi. Itu saja prinsipnya. Ketika kita mengakui bahwa Dia satu-satunya dan Dia Elohim kita, maka kemampuan itu datang ketika Dia menganugerahi kita dengan ruahnya. Ya, kekurangan keterbatasan mungkin ada, tetapi Tuhan tidak pernah salah dalam pemilihan atas orang tersebut. Tapi ingat, putusan untuk setia atau tidak itu kembali kepada kita masing-masing. Ya, melayani adalah berkorban. Kalau nggak mau berkorban, jangan melayani. Di ayat yang ke-12, setelah dari kita belajar tentang sikal dan pelayanan, di ayat yang ke-12 dari pasal 31 ini dikatakan bahwa tentang hari Sabat secara khusus. Saya sekilas ingin mengingatkan kembali. Firman-Nya berkata bahwa seperti ini. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, dan engkau berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara Sabat-Sabatku, sebab itu adalah tanda antara aku dan kamu bagi generasimu, agar engkau mengetahui bahwa aku Yahweh menguduskanmu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa itu Bani Israel? Siapakah orang Israel yang dimaksud dalam ini? Jawabannya sangat sederhana. Semua mereka yang percaya kepada Elohim, Abraham, Ishak, dan Elohimnya yang aku. Mereka adalah Bani Israel. Pertanyaannya, apakah kita juga termasuk Bani Israel? Tadi saya sudah sempat singgung dalam bilangan. Mari kita buka bilangan pasal 15 ayat yang ke-13 dan 16. Semua yang percaya kepada Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub, lalu kita bagaimana? Kaum pendatang atau penembak. Setiap penduduk asli haruslah melakukan hal-hal yang demikian ini, yaitu dengan mempersembahkan persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahudi. Dan ketika seorang pengembara bersamamu atau orang yang berada di tengah-tengahmu di antara generasi-generasimu, lalu dia ingin mengolah persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahudi, maka seperti yang kau olah, perhatikan, seperti yang kau olah, seperti yang Israel olah, demikianlah dia harus mengolahnya. Untuk jemaat ini satu ketetapan bagi kamu Israel asli, ya penduduk asli Israel, serta untuk pengembara yang mengembara bersamamu, satu ketetapan selamanya bagi generasi-generasimu, untuk kamu demikian jugalah untuk pengembara di hadapan Yahweh. Satu hukum, satu peraturan berlaku untukmu dan untuk pengembara. Ada 4 kali ada baca di situ penekanan Tuhan tentang Israel asli dan pengembara.
Kalau sudah 4 kali, 3 saja itu sudah penekanan, apalagi 4. Artinya, siapakah Israel yang asli itu? Siapakah Bani Israel yang dikatakan dalam Keluaran pasal 31 ayat 12? Setiap mereka yang percaya kepada Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka harus melakukan ketetapan sesuai yang diperintahkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, bangsa-bangsa, pengembara, pendatang yang berada di tengah-tengah Bani Israel? Setiap kita yang mengakui Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, maka hal yang sama juga kita kerjakan sebagai Bani Israel kerjakan. Kalau mereka sabar, kita juga sabar. Kalau mereka nggak makan, kalau mereka makan makanan kosong, kita juga makan. Karena firman Tuhan satu ketetapan untuk semua. Anda pelajari 4 kali di situ Tuhan tekankan baik-baik. Ya. Dan ketika soal pengembara yang pertama, dan di situ dikatakan untuk jemaat ini satu ketetapan, satu pengembara. Ya, dan yang terakhir satu hukum berlaku untuk semua. Sekitar 4 kali di sini dikatakan. Ya. Pengembara, pengembara dan pengembara. Pengembaranya saja 4 kali. Kalau dalam ILT dikatakan pengembara. Jadi jangan cari alasan. Itu kan untuk orang Israel, bukan untuk kita. Yang sifatnya ketetapan, hukum, mispatim, edot, itu mutlak. Belajarlah untuk melakukan. Walaupun gak enak. Ya karena kan sama Tuhannya. Tuhannya Israel adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia memberi perintah dan Israel melakukan. Lah kalau kita mengakui Tuhannya Abraham dan Ishak dan Yakub juga, maka apa yang Israel kerjakan itu juga harus kita kerjakan. Mereka beribadah hari Sabat, kita beribadah di tempat yang lain. Sederhananya, satu orang sudah memberikan teladan, yaitu Mesias Yeshua, Israel sejati. Maka kita katakan begini, sebagaimana Yeshua, demikian juga saya. Kalau dia sahabat, saya juga sahabat. Maka dalam 1 Yohanan, sebagaimana Mesias berjalan, demikian juga kita berjalan. Ya benar. Yeshua saja sampai akhir-akhir hidupnya tetap belajar Torah. Bagaimana kita belajar? Jadi pertanyakan kepada dirimu masing-masing, kepada kita masing-masing, apakah kita ini menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kok beda ya? Ya di Bovendigul ini kan ada banyak yang sudah mengenal nama Bapa. Tapi ada nggak perbedaannya? Ada lah. Dia masih makan tikus. Itu tikus ekor putih Pak, masih bisa lah. Gimana Pak? Tikus ekor putih, kamu ekor hitam, kamu buntung kan? Itu tikus. Kamu mau dicari-cari dia, kamu bumbu ewe kan? Gak ada, tetap saja tikus itu. Dan kebenaran Torah yang diturunkan Elohim yang diberikan oleh Moses kepada Moses itu gak ada yang baru barang begitu. Ya belajarlah. Ya. Memang gak gampang. Apa yang ada dalam Torah yang clear, lakukan saja. Kalau dalam hukum itu, apa yang dilarang jangan dilakukan. Apa yang tidak dilarang ya berarti tidak bisa kamu lakukan. Tapi saya mengingatkan satu perkataan dalam kitab Berita Dasar. Ini bukan soal boleh apa tidak boleh, apakah itu menyenangkan Tuhan. Segala sesuatu boleh bagiku, apa kalau sesuatu berguna. Ya, silahkan makan ikan nasi banyak-banyak, 1 minggu kemudian cek hipertensi, tak anjing, nggak tahu.
nggak baik juga. Makan sate tiap hari juga, 1 bulan di ICU itu. Apalagi Bapak Ibu yang sudah ada riwayat-riwayat, saya sudah katakan umur 40, kanvas remmu ganti, kasih tebal, bila perlu kali double, ban depan, ban belakang. Nah 40 itu organ kita itu sudah mulai terjadi degradasi, tidak seperti anak-anak muda, ya. Makan dan ubi langsung encok kaki, asam urat. Ya nggak bisa, kamu bisa makan dengan anak-anak muda. Anak-anak muda jangan menabung penyakit. Mungkin sekarang nggak kerasa, nanti kalau udah tua. Tanya-tanya apa bapak itu sebelum. Ya, bapak. Ya, ayah aja, dia aja bapak-bapak ya. Aduh, asam urat juga. Nah, itu tuh bapak waktu masih muda itu pasti suka makan bahaya. Ya, penyakit itu ditabung biasanya. Waktu muda itu nggak terlalu, nanti udah tua itu baru menuai. Itu firman Tuhan. Ya dan amin. Apa yang kau tabung itu yang tuai. Makanya firman Tuhan katakan, taruhlah pisau di leher. Jangan dimaknai harafiah ya. Lihat ada daging itu istrinya langsung taruh. Kau makan berarti mati. Kan begitu. Artinya makanan yang enak itu hanya sampai di sini. Tapi makanan yang sehat sampai di sini. Ya. Pagi semuanya ya. Yang daging-daging. Ya. Pagi kan kelas-kelas atas. Berapa 40-an lebih. Ya. Ya, kesehatan lah, jaga. Saya rindu kita tetap semua sehat semua sampai Yesus datang. Amin. Ya. Dan saya punya prinsip, kalau memang sampai akhir hidup, aku rindu sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub, demikian juga. Ya. Bukan mati dalam hal yang tidak menyenangkan begitu. Aduh, kasihan. Ya. Kasihan bagi kita, kasihan bagi keluarga, kalian bagi cucu berikutnya. Jagalah apa yang Tuhan sudah percayakan. Ya. Makanlah sesuai dengan secukupnya saja, jangan berlebihan. Baik Bapak Ibu, kembali kepada firman. Satu hukum, satu peraturan berlaku untuk semuanya, berlaku untukmu, baik untuk pengembara yang mengembara bersamamu, baik juga Bani Israel. Jadi tidak ada alasan, termasuk pada poin yang disebutkan oleh Torah ini tentang hari Sabat. Jika Tuhan yang sama disembah oleh Bani Israel, maka ketetapan yang sama juga berlaku bagi kita. Karena Yesua dalam amanat agungnya sudah menjelaskan, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi Torah itu diajarkan bukan untuk dihafal, tapi untuk dilakukan. Coba kita lihat Matius 8 sebagai pengingat bagi kita. Oleh karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah aku menyertai, dan lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan akhir zaman. Apa yang diajarkan oleh Yesua kepada para rasul, itu juga yang harus diajarkan dan kita lakukan. No compromise. Tidak ada tawar-menawar. Bahkan Nabi Saul katakan dengan satu nasihat walaupun tidak memaksa, ini tirulah aku. Enggak gampang loh berani berkata
berkata tirulah aku, berarti dia sudah memang betul-betul mengetahui hidupnya sampai dia berani bilang bahwa ikutilah, tirulah aku. Ya. Jadi kita itu diajar untuk melakukan. Makanya Torah itu dipahami, dan ketika kita melakukannya itu kita belajar, nggak langsung instan step, tapi ada kerinduan, ada kemauan. Dan saya katakan sekali lagi kepada kalian, ini bukan tentang passion, ini bukan tentang hasrat, tapi ini tanggung jawab. Ketika kau sudah menyatakan dirimu adalah miliknya Tuhan, hari itu kau harus belajar, suka tidak suka, mau tidak mau. Tidak ada pilih-pilih. Ya. Katakan dengan apa? Minum memang air dari Tuhan itu, ya. Daun pepaya di blender. Minum memang tidak ada istilah. Ini di Papua malaria itu banyak, ya. Jadi nggak ada Bapak Ibu. Memang kita harus keras, tegas dengan diri kita. Sekali lagi saya ingat nanti kata-kata di awal, siapapun yang memberi dirinya, mengakui bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan Bani Israel, maka hal yang sama hari itu kita mengatakan, aku bukan milikku lagi. Perkataan yang sama yang dikatakan Bani Israel juga, itu juga akan kita kerjakan. Semua yang difirmankan Elohim akan kami lakukan. Masalahnya belum sempurna itu lain cerita. Tapi belajar 7 kali jatuh, 8 kali bangkit, begitu saja prinsipnya. Tidak ada 7 kali jatuh ya sudah selesai, nggak ada. 7 kali jatuh, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Karena firman-Nya katakan apa? Sama seperti Bapamu di surga sempurna, demikian juga kau harus sempurna. Wih, mental kata-kata orang. Gak ada yang sempurna sob. Ya, kita bukan nabi woi. Nggak tampilin. Ya, di dunia aja kita tampilin apalagi di hadapan Tuhan. Gak bisa. Ya, Anda harus bertanggung jawab. Suka tidak suka, mau tidak mau. Itulah jalan hidup yang kau telah pilih hari ini. Yosua katakan, pilihlah hari ini kepada siapa kau menyembah. Hal yang sama juga saya katakan, mengulang kembali, presiden mengulang kembali kepada kita semua, siapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Setiap orang yang tidak memiliki Torah karena mereka tidak percaya kepada Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Tapi ketika mereka mendeklarasikan bahwa Yahweh Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Elohimku, hari itu Torah di depan mata, suka tidak suka, mau tidak mau, perbuatlah, kerjakanlah. Jadi saya nggak seperti di awal-awal pengenalan kita, tapi saya sekarang menekankan bahwa kita punya tanggung jawab, mau tidak mau, suka tidak suka. Sama seperti seseorang yang sudah menikah, you terikat dengan hukum ketetapan dalam keluarga. Dia adalah suamimu, kau adalah istrinya. Kau bukan lagi nona-nona yang mau seenaknya, mau atur hidupmu, tidak. Saya katakan kepada Ibu Evi dan Bapak, kalau tidak mau tunduk kepada suami, jangan menikah. Kalau tidak mau mengasihi istri, jangan menikah. Begitu
hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menerima Elohim, sama seperti anak mantunya Naomi. Siapa? Rut. Tuhanmu, Tuhanku. Engkau beribadah, aku beribadah. Engkau melakukan, aku melakukan. Hal yang sama aku lakukan. Nah, banyak orang mengakui Yesus sebagai Mesias, tapi tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan junjungan. Saya mau mengakui Yesus sebagai Mesias penyelamat saya, tapi saya tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan pemilik hidup saya. Saya tidak mau mendengar perkataannya, pikul saling ikut sangkal diri. Itu yang orang tidak mau. Hari-hari ini orang maunya keselamatannya saja, tapi mengikut Yesus itu nggak mau. Itu yang namanya pilih-pilih. Yang manisnya mau diterima kan anugerah, tetapi menderita bagi Hamasiah nggak mau. Jangan heran banyak yang akan murtad, menyangkal Tuhan, karena kenikmatan dunia itu begitu kuat mengikat, sehingga banyak orang banyak orang hanya karena 30 keping perak mereka menjual Yesus. Itu akan terjadi dan sudah terjadi dan semakin banyak terjadi. Orang nggak betah ikut Yesus. Dengan firman saja sudah gatal, telinga ini risih. Hei, baru jam 5 masih lama lagi. Pada saatnya sampai 34 baru 31 lagi. Tuhan, ya bisa. Anda harus panas pantat duduk itu di meja, di kursi mendengarkan Tuhan. Jemaat di Keilat nggak ada yang semua paku mati, siku mati kalau orang bilang. Jadi saya bilang siku mati memang betul. Yang bukan jemaat ya pasti gelisah. Karena sudah jadi kebiasaan di luar, jadi mungkin duduk di luar, ya bicara, aduh habis ini kita cari penumpang atau apa sekarang. Berat memang Bu, mengikut Yesus itu berat. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak seperti itu. Kalau anak-anak sekarang katakan tidak seperti itu, Besti. Kalau bapak bilang tidak seperti itu, Ferguson. Macam bilang sama Pak Cik. Banyak penyangkalan yang harus kita sangkal, Bapak Ibu. Anda suka, tetapi Anda harus meninggalkan kesukaanmu karena apa yang Tuhan suka. Ini memang gak enak. Selanjutnya kita lihat tentang hari Sabat. Jadi hari Sabat itu mutlak wajib inkrah. De facto and de jure itu sudah bukan lagi sebuah perintah, itu sudah menjadi ketetapan dan hukum yang mengikat sampai mati. Kematian memisahkan, maka ketetapan itu tidak berlaku lagi. Itu sebabnya kalau seorang laki-laki masih memegang sip-sip, maka dia punya tanggung jawab setiap kali dia melihat sip-sip itu. You harus melakukannya. Tidak bisa. Ayat 14. Dan haruslah kamu melihara Sabat, karena itu kudus bagimu.
Siapa yang mencemarkannya, dia harus dihukum mati. Sebab siapa yang melakukan pekerjaan di dalamnya, maka dia harus dilenyapkan nyawanya dari tengah-tengah bangsa. Sabat diberikan, sabat ditetapkan bukan untuk Tuhan, tetapi ditetapkan untuk kita. Bahkan dikatakan kita harus menguduskan hari Sabat. Bahkan di hari Sabat itu harus melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, kebaikan bagi banyak orang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. 6 hari kemudian hari Sabat adalah hari perhentian. Lagi, hari Sabat ditetapkan untuk kita, bukan kita untuk Sabat. Hal ini membantah tafsiran, itu keputusan kami, nanti Sabat di hari Minggu. Oh no, putusan Tuhan itu sudah jelas. Sabat itu ditetapkan untuk kita, bukan kita menetapkan Sabat untuk Tuhan. Ya sudah, saya tetapkan hari Sabat di hari Minggu. Nggak ada, perintahnya sudah jelas. Karena di situ dikatakan, karena itu kudus bagimu. Jadi menjadi perhatian bagi kita, ya. Dan Tuhan tidak pernah, Mesias kita tidak pernah mengubah ketetapan hukum yang sudah berlaku. Sampai langit dan bumi ini baru titik iota pun tidak akan dibatalkan. Ya, yang 15 di sana dikatakan 6 hari lamanya pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari ke-7 yaitu Sabat adalah perhentian kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat haruslah dia mati dibunuh, dan haruslah Bani Israel memelihara Sabat untuk melaksanakannya. Sabat itu bagi generasi mereka suatu perjanjian sampai selama-lamanya, perjanjian untuk selama-lamanya. Tapi ada ajaran yang mengatakan Sabat lunar, bahwa Sabat itu ditentukan bulan. Jadi kalau ada bulan 28 hari atau bulan 31 hari, maka begitu hari yang tanggal 31 itu bulan masuk, maka hari itu sudah mulai hitung 6 hari kemudian, 7 hari kemudian. Jadi 2 hari sisa dari 28 itu tidak dihitung. Itu Sabat lunar. Makanya mereka 7, 14, 21, 28. Tapi kitab suci mengatakan Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada hari yang ke-7 itu adalah hari Sabat. Itu tidak pakai bulan. Makanya mispersepsi banyak, menghitung hari raya itu harus menggunakan bulan. Tapi hari Sabat ketetapannya dari awal tidak pernah berubah, 6 hari dan hari ke-7, dan pola itu akan terus menerus. Lalu bagaimana kalau nanti bulan yang 31 baru berarti, ya berarti dia tidak 6 hari, tidak 7 hari, bisa jadi lebih dari 7 hari, 8 hari. Nah dia menghitung tiris bulan, ya. Nah firman Tuhan katakan hitung sampai 7, maka Anda mencapai Sabat. Di situ tidak dijelaskan tentang fase bulan. Menjadi kewaspadaan bagi kita. Ketetapan dari Bereshit 2 itu sudah jelas. Hadirkan dirinya bersama dia di sana, lalu berseru dalam nama Yahweh, dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati,
panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya, yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran dan dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat. Jadi terkait dengan nama Elohim di sana sudah jelas. Bagaimana bukan Mose yang berkata, tapi Elohim sendiri yang berkata. Kalau saya lihat di dalam Hebrew interlinear ya, Exodus 34 ayat 2. Wayeret Yod-He Vav-He Yahweh Beanan Wayik Yasek Imot Samu Wayikra Besen Yod-He Vav-He Yahweh. Ya. Dan turunlah Elohim di tengah-tengah awan. Jangan dikatakan demikian. Dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana. Dan berseru, lalu berseru nama dia. Di ayat yang ke-6, Wayabur Yahweh al-Panab Wayikra Yahweh el Rahum Hanum Erek Apayib Warab Hesed WMN. Ya, 2 kali di sana tertulis. Ya. Yod-He Vav-He Yod-He Vav-He. Wayikra proclaim Yahweh Yahweh Elohim Rahum wa Anum Erech Apayim merciful and gracious, slow to anger, Werab Hesed We'emet, and abundant in covenant loyalty and truth. Bani Israel mengganti pengucapan Yod-He Vav-He mengganti Hashem Adonai. Beberapa mazhab berkata bahwa tidak ada satupun yang mengetahui ucapan dari huruf itu. Bahkan banyak mengatakan nama Elohim Yahweh itu ya, itu berasal dari abad keberapa begitu baru. Kalau memang nama itu pengucapannya huruf Ibraninya sudah benar Yod-He Vav-He, tapi pengucapannya dalam beberapa komunitas itu tidak seperti itu. Hanya mereka mengambil jalan pintas ganti dengan Adonai Hashem. Kalau seperti itu pertanyaannya, oke lah, bagaimana membaca huruf Yod-He? Bagaimana membacanya? Pasti mereka tahu kan? Yod-He dibaca ya, ya kan? Haleluya, Israel dan segala macam. Satu, huruf Ibraninya tidak bisa dibantah. Secara huruf dibaca Yod-He Vav-He. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa enggak bisa diucapkan seperti itu, kalau gitu kita ikuti alur pikirannya. Kalau begitu Yod-He itu dibaca apa? Pasti dibaca Yah. Dari depannya saja sudah benar. Tapi saya menekankan bahwa ketika kita mengucapkan nama Yahweh,
jangan sembarangan. Dalam diskusi-diskusi yang tidak berkenan, yang akhirnya membawa dosa dan kejahatan dan umpatan, itu sebaiknya tidak. Bahkan menyumpahi, makian, ceritakan yang tidak baik, nah itu jangan. Kuduskanlah nama Elohim melalui hidup kita yang kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, di ayat yang ke-567, khususnya ayat yang ke-567, saya sudah pernah sampaikan, itu adalah karakter, sifat kekekalan karakter dari Elohim. Dan ini jelas para nabi, di sana dikatakan ada 13 karakter dari Tuhan. Nama itu bukan diucapkan oleh Mose, tapi diucapkan oleh Tuhan sendiri. Sang pencipta itu sendiri yang mengucapkan namanya untuk Mose. Jadi bukan Mose yang menerjemahkan. Hanya karena Mose menggunakan kata nama itu, ya itu yang dipakai. Memang betul, hasil itu ada dalam kitab Torah. Tetapi tidak bisa mengkiri fakta bahwa Yod-He-Vav-He itu huruf Ibrani ya seperti itu. Tidak bisa diganti dengan Adonai. Bahkan kalau kita baca dalam Haftarah tadi, Bani Israel mengucapkan nama Elohim, Yahweh, Yahweh dialah Elohim, menegaskan bahwa tidak ada ilah lain yang sanggup disandingkan dengan Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Dari 13 di situ, di sana dikatakan bahwa nama yang pertama Yod-He-Vav-He. Anda lihat yang pertama, dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru. Siapa yang berseru? Bukan Mose, tetapi Elohim sendiri, Yahweh, Yahweh. Jadi dua karakter Elohim. Bukan dua, satu karakter Elohim di sana, tetapi disebutkan dua kali. Jadi sudah dua, twice bahasa Inggrisnya, merepresentasikan atau mewakili nama Tuhan yang menyingkapkan dirinya dan karakternya. Bahkan dalam pandangan Job dalam Tetragrammaton itu, lihatlah kanan, lihatlah apa, menggambarkan tentang belas kasihannya bagi orang-orang berdosa. Rancangan keselamatan sedari awal telah dinyatakan. Dan yang ketiga, setelah tadi nama Elohim dua kali disebut, ya, merepresentasikan bahwa dirinya atau karakternya. Jadi nama Tuhan itu sudah menyingkapkan karakternya. Yod-He-Vav-He itu sudah menyingkapkan siapa dirinya. Tetapi di sana juga kita lihat karakter dari Tuhan, dikatakan apa? El. Tadi saya sudah baca dalam Hebrew Internal. El yang berarti Elohim, ya, berarti menunjukkan kekuatan ilahinya Tuhan kita. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia pencipta langit dan bumi. Bahkan dalam kitab Roma dikatakan, apakah Tuhan itu butuh nasihat dari kita? Enggak. Ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi nama Elohim Yahweh tadi dua kali disebut, dan dua. Elohim diartikan sebagai Elohim atau dimaknai sebagai menunjukkan kekuatan ilahi, supranatural. Makanya ketika Israel bertemu dengan Elohim
dalam peristiwa yang sangat-sangat menakutkan bagi mereka, di mana guntur, petir, kilat, ya, fenomena-fenomena alam menyertai kedatangan Tuhan, dan itu sangat menakutkan di hadapan Bani Israel. Dan yang kedua, dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Rachem, ya, Rachem, atau dalam bahasa Inggrisnya compassion. Di sana dikatakan belas kasihan, penyayang. Begitu sayangnya Tuhan atas hidup kita. Sana juga ada dalam bahasa Ibrani selanjutnya Hanum. Dalam setelah belas kasihan dikatakan murah hati, gracious, pemurah, tapi bukan murahan. Ya. Dan di sana dikatakan Erach Apaim, slow to anger, atau dalam ILT dikatakan lambat, ya, panjang sabar, lambat marah. Orang yang sabar lambat marah. Dan yang selanjutnya dikatakan bahwa Rab Kesed, berlimpah kasih, abounding in loving kindness, berlimpah kasih sayang. Serta setianya atau kebenaran, dalam bahasa Inggris emet, the truth. Dan yang di sana dikatakan yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang. Bahasa Ibrani-nya dikatakan Notser Kesed La Alefim, keeping loving kindness for thousands, menebar kasih sayang kepada ribuan orang. Yang selanjutnya dikatakan Nosya Apfon, forgiving iniquity, mengampuni kesalahan. Yang selanjutnya Favesa, transgression, pelanggaran. Yang selanjutnya Fakataha, and sins, dosa. Dan yang terakhir Fenache, dalam Jeremia dikatakan and will by no means clear the guilty, and tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Mengingat satu perumpamaan ketika seorang yang sudah dibebaskan hutangnya, tetapi ketika dia memperlakukan orang yang berhutangnya tidak, raja itu tidak lagi berbelas kasihan. Hari itu dia dijebloskan ke dalam kegelapan penjara dan terdengar ketak itu. Jadi Yahweh, El, Raham, Hanum, Erach Apaim, Rab Kesed, Emet, Notser Kesed La'alim, Nosya Afon, Pafesa, Pakata, Fenache. Nggak bisa cari di Google atau di separia.com, di sana dijelaskan. Sekitar 13 karakter atribut dari Tuhan, dan mayoritas dipenuhi dengan kasih sayang. Kalau Anda lihat yang berbicara tentang negatif itu hanya satu, dan tidak membebaskan orang yang bersalah. Sisanya mulai dari awal tadi Elohim, ya, penyayang, pemurah hati, slow to anger, lambat marah, sabar, berlimpah kasih sayang dan kebenaran, menebar kasih sayang kepada ribuan orang. Bahkan dia katakan mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ada 3 itu Bapak Ibu. Tetapi yang terakhir sebagai bentuk ketegasan Tuhan, Fenache, tidak akan pernah membebaskan orang yang bersalah. Makanya di pasal sebelumnya Tuhan katakan kepada Mose, katakan apa?
Siapa yang bersalah, dialah yang akan bertanggung jawab. Ya, coba lihat Keluaran pasal 32 ayat 33. Siapa yang telah berdosa terhadapku, aku akan menghapus dia dari kitab. Jadi konsekuensi dosa itu jelas pokoknya. Bahkan dalam firman di Perintah Dasar dikatakan tidak ada korban penghapusan dosa untuk yang kedua kali. Nah, Yesus tidak mungkin dipakukan kembali. Jadi bagi kita yang memiliki kepercayaan dan iman kepada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, kesimpulan dari seluruh Midras atau dalam kisah ini yang saya sampaikan, tidak ada ruang bagi kita untuk bertanya, kompromi, tawar-menawar terhadap semua yang difirmankan Tuhan. Begitu Bapak, kenapa kita mempelajari Bapak Abraham? Karena Tuhannya. Kenapa kita mempelajari kehidupan Ishak? Karena Tuhan yang disembahnya. Kenapa kita mempelajari kehidupan Yakub, Israel? Karena Tuhan yang disembahnya. Maka kita pun bangsa-bangsa yang mengakui Yahweh, Shem Yeshua HaMashiach, tidak ada jalan lain, harus melalui jalur yang sempit. Di dalam Perintah disebutkan pintu yang sesat, jalan yang sempit, tidak ada jalan lain. Kalau Anda ingin memilih pintu yang lebar, kembali ke keputusan. Tapi Torah tidak bisa tidak melalui jalan yang sempit. Daud sudah memberikan kisi-kisi. Orang yang mau mengikuti Tuhan harus lewati lembah kelam, lembah kematian, lembah bayang-bayang maut. Gak ada ceritanya kita memilih pintu yang lebar. Saya tidak mau menyangkali diriku. Saya tidak mau pikul salib. Saya tidak mau ikut ketetapan Tuhan. Ya silahkan, itu keputusan. Tapi saya katakan dengan tegas bahwa setiap mereka yang mengakui dan memberi diri kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub tidak bisa tidak, suka tidak suka, mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Torah itu harus menjadi ketetapan, hukum, dan peraturan bagi kita. Dan jangan menunda-nunda untuk melakukan firman. Selagi masih ada kesempatan, kerjakanlah sekarang. Jangan tunda-tunda. Nanti saja, besok saja, atau depan saja baru saya mulai. Ya, kalau hidupmu masih ada kesempatan di berikut-berikutnya. Belum mati. Siapa yang bisa menjamin masa depan? Bahkan Tuhan sendiri saja berkata, kamu jangan sombong, besok saya mau kemana, saya mau ke kota anu, jangan. Bahkan Tuhan memberikan sebuah kebijaksanaan, beginilah kamu harus berkata, sekiranya Tuhan kehendaki. Artinya apa? Dia nggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahkan Yesus akan berkata kepada orang kaya, hai orang kaya yang bodoh, ya, kamu pikir kamu menimbun kekayaan, kamu besok masih ada. Jangan sampai
sampai malam ini juga Tuhan panggil. Tidak serta-merta orang Tuhan panggil itu dalam bentuk kecelakaan dan harus masuk rumah sakit, enggak. Ada yang tidur nggak bangun-bangun. Kalau Anda ingat Mike Mohede itu tidur nggak bangun-bangun. Siapa juga yang lagi tidur tiba-tiba gempa lalu ketindih balok mati di tempat, nggak sempat mengucapkan Tuhan tolong, nggak sempat mati di tempat. Jadi Bapak Ibu, sebagai kesimpulan terakhir, maka ketetapan Tuhan adalah mutlak. Jangan pernah menyangkal dari Tuhan yang kau sembah, dan jangan lari seperti Yunus. Manapun kau berlari, kau tidak bisa menjauh daripada. Daud katakan, kemana? Di laut Tuhan ada, di samudra Tuhan ada, di langit Tuhan ada. Kemana? Akan bisa lari dari Tuhan. Satu-satunya cara adalah terima dan belajarlah melakukannya. Tidak ada lain. Ini bukan gembala mau paksa, enggak. Tapi kalau ada seorang yang komitmen dan seorang yang konsisten dan Anda punya ketegasan dengan dirimu, aku mau. Karena itulah, ya, seperti Ruth dan para saksi-saksi yang lain, kita pun harus sama. Bapak yang memberkati, maju terus, kita berdoa.